Halo, berjumpa lagi di channel Yulis Santono. Baik teman-teman, karena banyak yang minta pembahasan yang pengetahuan kuantitatif untuk simulasi dari web SNPMB 2025. Baik, ini langsung saja ya. Nomor 1, di sini diketahui nilai minimum suatu fungsi f yaitu min 8, berarti itu y puncak ya, atau ordinat gitu ya. Y puncaknya min 8, kemudian melalui titik min 1,0 dan 3,0. Oke. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B dengan B sama dengan titik-titik. Nah, itu bisa juga ditulis gini teman-teman, F4 itu sama dengan titik-titik. Nah, sama kayak gitu ya. Jadi titik-titiknya ini suruh nyari B-nya. Nah, soalnya itu sama kayak gini. Oke, jadi yang pertama kali kalian harus mengingat rumus menyusun fungsi kuadrat. Diketahui dua titik yang memotong sumbu X sama satu titik lain ya. Ini kan titik puncak ya. Nah, ini kalau diilustrasikan, itu kalian bisa mengilustrasikan karena minimum berarti di bawah ya. Maka gambarnya seperti ini. Nah, ini tepat di min 8. Kalau kalian gambar itu ini y-nya min 8. Nah, anggap aja ini sumbu X-nya. Nah, ini memotong min 1 sama 3. Min 1 sama 3. Nah, pasti di sini sumbu absisnya atau tengah-tengahnya ini antara min 1 sama 3. Berarti berapa tengah-tengahnya? 1 ya. Karena jaraknya 2 dan 2. Sehingga titik puncaknya itu bisa kita cari 1, min 8. Nah, rumus untuk menyusun fungsi kuadrat itu ada dua ya. Karena ini diketahui memotong sumbu X di dua titik sama titik puncak. Jadi kalian bisa pakai salah satunya. Jadi yang pertama itu kan Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ini kalau diketahui satu titik lain dan memotong sumbu X di dua titik. Atau kalau pakai ini juga bisa X min XP ditambah YP. Nah, ini kalau pakai titik puncak sama titik lain. Nah, kalian boleh pakai yang mana aja boleh ya. Oke. Karena di sini lengkap yang diketahui. Saya pakai yang atas. Jadi awal mulanya cari A dulu ya. Karena fungsi kuadratnya harus ketemu dulu nih. Y-nya itu kita pakai yang titik puncak ya. Jadi ini X, ini Y, ini adalah X1, ini X2. Nah, X1 sama X2 nya boleh dibolak-balik ya. Jadi ini adalah X1, ini X2, ini adalah X, Y nya kalau kita pakai yang atas ya. Oke, langsung kita substitusikan aja. Y nya diganti min 8, A nya kita cari, X nya diganti 1, min X1 nya min 1 juga, berarti min jadi plus ya. Oke, X nya 1 dikurangi X2 nya 3. Nah, sehingga muncul min 8 sama dengan A kali 2 kali min 2. Berarti kan ini min 4 ya. Sehingga A nya min 8 dibagi min 4 itu 2. Kalau A nya sudah ketemu, kita cari fungsi kuadratnya, berarti Y sama dengan A nya diganti, X nya tetap, ini tadi jadi plus 1 kali X min 3. Nah, tinggal kita jabarin aja. Dijabarin boleh nggak boleh ya, biar lebih cepat nggak usah dijabarin, karena tujuannya kan nyari X nya diganti 4, hasilnya berapa. Jadi 4 di sini itu kita substitusi ke X ini. Y nya ini langsung kita ganti B, itu sama dengan 2 kali 4 tambah 1, atau saya pelan-pelan aja ya, kali 4 kurangi 3. Sehingga B sama dengan 2 kali 5 kali 1. Sehingga jawabannya 10. 10 di situ yang C. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Bilangan 4 angka A094 kurang dari 6000. Jadi saya tulis A094 ini kurang dari 6000. Nah, jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A-nya berapa? Karena mintanya kurang dari 6000, berarti kemungkinan A-nya itu kan
1. Nggak mungkin 0 ya. Kalau 0 nanti ini cuma 2 bilangan. Kan disitu mintanya 4 bilangan ya. Bilangan 4 angka ya, bukan 2 angka. Jadi kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh 6 karena kurang dari 6.000. Nah, jadi nanti kalian coba nih, 1 masuk sini kalau dibagi 3 itu apakah sisanya 1? Nah, jadi kalau saya lihat di situ yang habis dibagi 3, saya langsung pilih 3 ya pertama kali. Kalau 3 di sini berarti kan jadinya 3094. Nah, ini 3 dibagi 3 habis, 9 dibagi 3 habis, 4 dibagi 3 menyisakan 1 gitu ya. Jadi ini sisa 1 kalau dibagi 3, sehingga jawabannya yang C ya, 3. Selanjutnya untuk nomor 3, di situ soalnya masih sama, cuma suruh nyari banyaknya faktor bilangan prima atau banyaknya faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah titik-titik. Jadi karena tadi kita sudah tahu nilainya adalah 3094. Nah, faktor prima itu tinggal di pohon faktor ya. Ini kalau dibagi 2 itu ketemunya 1547. Ini dibagi 3 nggak bisa, dibagi 5 nggak bisa, dibagi 7 ya. Dibagi 7 itu 221. 221 dibagi 11 nggak bisa, dibagi 13 sisanya 17. Nah, ternyata ini prima. Pembaginya harus prima ya teman-teman ya, karena mintanya adalah faktor prima. Sehingga kalau kita lihat ada berapa di situ? Ada 4, maka jawabannya yang C ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 4 soalnya masih sama ya teman-teman ya. Jadi situ 3094 itu mintanya adalah faktor positif ya. Jadi banyak faktor positif ya. Nah, nyari banyak faktor positif itu caranya seperti ini ya. Jadi saya ilustrasikan dulu, misalkan saya punya 100 nih, faktor positifnya berapa aja? Ini kalau dibagi 2 itu adalah 50, dibagi 2 lagi 25, dibagi 5 ini 5. Nah, berarti kan ini kalau ditulis faktor prima berpangkatnya itu kan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, nyari faktor positifnya itu cukup lihat pangkatnya aja ya. Jadi faktor positifnya, faktor positif dari 100 ini masih contoh ya. Berarti 2-nya ini jangan lupa ditambah 1 ya. Jadi rumusnya selalu ditambah 1. Nah, terus dikali. Ini juga 2 tambah 1 berarti 3 kali 3 itu 9. Jadi faktor positifnya ada 9. Nah, sekarang kita ke soalnya. Tadi kan 3094 itu difaktorin itu kan ketemunya tadi berapa aja Pak? Faktornya adalah 2 gitu ya. Tadi kan ketemunya 1547 kemudian dibagi 7 itu adalah 221 dibagi 13 17. Nah, ini pangkatnya kan masing-masing satu-satu semua ya. 2 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 kali 13 pangkat 1 kali 17 pangkat 1. Sehingga faktor positifnya ya ini masing-masing ditambah 1 semua. Berarti 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 1 2, 2, 2. Berarti 2-nya ada 4 kali ya. Berarti ini 4 kali 4 16, sehingga jawabannya yang B. Gitu ya, cara nyari faktor positif pangkatnya ini setelah difaktorin pohon faktor itu ditambah 1 semua terus dikali. Baik, selanjutnya untuk nomor 5 di sini diketahui ada B kemudian min 7 3 min 5 gitu ya. Pernyataan saja yang bernilai benar, jadi kita suruh ngecek satu-satu teman-teman ya. Jadi yang pertama, kalau B-nya diganti min 11, apakah rata-ratanya min 5? Nah, nyari rata-rata itu kan ditambah semua, B-nya kan diganti min 11. Min 11 ditambah min 7, ditambah 3, ditambah min 5, dibagi banyaknya data ada 4 nih.
Nah, ini min 18 sama ini min 15 sama min 5 min 20. Min 20 dibagi 4 itu min 5. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Kemudian pernyataan nomor 2, cari median kalau B-nya diganti min 7. Jadi kalau ini diganti min 7, kita urutin, berarti kan min 7, min 7, min 5, 3. Nah, median itu kan di tengah-tengah ini ya. Median. Berarti mediannya ini ditambah dibagi 2. Min 7 ditambah min 5 dibagi 2. Berarti min 12 dibagi 2 itu adalah min 6. Berarti ini benar juga. Kemudian yang ketiga, di situ modusnya jika B-nya diganti min 5. Jelas ya, min 5-nya ada 2, berarti modusnya min 5. Berarti benar juga. Kemudian yang keempat, jangkauan kumpulannya kalau B-nya min 8. Nah, kalau B-nya min 8, ingat jangkauan itu kan yang terbesar dikurangi terkecil. Terbesarnya 3 dikurangi terkecilnya min 8, karena B-nya diganti min 8 gitu ya. Berarti jangkauannya harusnya 11, tapi di situ di 3. Maka jawaban ini salah. Sehingga yang benar adalah 1, 2, 3 yang A. Baik, selanjutnya untuk nomor 6. Situ kita suruh nyari pernyataan 1, 2, 3 yang benar yang mana ya. Jadi pernyataan 1, ABCD mempunyai 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Nah, diketahui segi 4 ABCD itu belah ketupat ya. Kalau kita gambar belah ketupat itu kan seperti ini ya. Belah ketupat itu sisinya sama semua. Nah, tapi diagonalnya nggak sama panjang ya. Jadi pernyataan 1, ABCD mempunyai 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Benar ya. Jadi yang sama itu ini sama ini sepasang, ini sama ini juga sepasang ya. Jadi sama-sama besarnya. Maka pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2, ABCD mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Benar juga ya. Ini itu sama panjang, ini juga sama panjang, sepasang maksudnya gitu ya. Sehingga jawabannya benar. Kemudian yang ketiga, kedua diagonal ABCD sama panjang. Apakah ini sama panjang? Tidak. Berarti pernyataan 3 salah ya. Berarti jawabannya adalah benar, benar, salah gitu ya. Baik, untuk selanjutnya nomor 7, di situ diketahui 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak ya. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke. Jadi kita tulis dulu ya teman-teman ya. Jadi ada bilangan asli kurang dari 10 itu kan berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ini kurang dari 10. Oke, kemudian dipilih 3 secara acak. Nah, karena dipilih 3 acak, kemudian di situ pernyataan 1 sampai 4 itu kan peluang semua ya. Karena milih 3 acak, maka kita bisa langsung nyari NS-nya. NS-nya adalah kombinasi milih 3 dari totalnya ada 9. Nah, ini kalau kita hitung itu kan 9 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial ya. Kalau kalian hitung nanti biasanya saya pakai cara cepatnya gini ya, 3 kali 2. Jadi yang ini dikurangi kan 6. Jadi ini berhenti sampai 7 aja. Ini kalau dihitung 84 gitu ya. Oke, kita langsung ke pernyataan pertama. Di situ mintanya adalah peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Nah, prima kita cari dulu prima di sini 1 sampai 9 itu kan 2, 3, 5, 7 ya, ada 4. Berarti NA-nya peluang itu kan NA per NS. NA-nya milih 3 dari 4 prima ini. Ini kalau dihitung kan 4 ya. Sehingga peluangnya itu kan NA per NS-nya 84. Ya. Sehingga ini kalau disederhanakan 1/21. Nah, apakah 1/21 ini kurang dari 1/20? Ya, kita lihat penyebutnya lebih besar yang ini ya. Berarti ini benar. Ini lebih ke
lebih kecil gitu ya. Kemudian pernyataan yang kedua, peluang semua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Nah, kita list dulu genap. Di 1 sampai 9 itu kan ada angka 2, 4, 6, 8, ada 4 ya. Sehingga NA-nya juga sama, milih 3 dari 4, yaitu 4. Peluangnya juga sama ya, 4/84 itu adalah 1/21. Nah, apakah ini kurang dari 1/25? Nah, salah ya, karena ini lebih besar, berarti ini lebih kecil harusnya. Berarti pernyataan 2 salah. Kemudian pernyataan 3, saya tulis di sini. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil. Nah, ganjilnya kita list dulu nih. Ganjilnya ada berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Oh, ada 5. Berarti NA-nya itu adalah kombinasi milih 3 dari 5. Nah, ini kalau dihitung 10 ya. Sehingga peluangnya adalah 10/84 gitu ya. 10/84 dibagi 2 itu 5/42. Nah, apakah ini lebih dari 1/7? Nah, cara nyari membandingkan dua pecahan ini sudah pernah saya bahas di PK atau PU ya. Tinggal kali silang aja teman-teman. Ini dikali 35, ini kali sana 42. Nah, apakah 35 itu lebih besar daripada 42? Tidak. Berarti pernyataan ini salah ya. Kemudian pernyataan 4, peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Jadi jumlah semua ya, jumlah 3 angka yang terpilih itu totalnya harus kurang dari 8. Nah, kita tahu tadi 1 sampai 9 itu kalau milih 3 angka bebas yang nilainya kurang dari 8 itu mana aja? Bisa kita list ya. 1, 2, 3. Nah, ini kan jumlahnya masih 6. Ada 1. Kemudian 1, 2, 4. Ini 7. Kemudian ada lagi enggak? Kalau kita tambah 1 lagi aja sudah 8. Misalkan pakai 2, 3, 4. Ini sudah 9. Jadi yang jumlahnya itu kurang dari 8 hanya ada 2 ini. Berarti NA-nya 2. Sehingga peluangnya ya 2/84 atau 1/42. Nah, adalah 1/42. Berarti ini benar ya. Oke, berarti ada berapa banyak pernyataan yang benar? Ada 2, sehingga jawabannya yang C. Baik, selanjutnya untuk nomor 8. Di situ diketahui segitiga ABC siku-siku. Kalau kita gambar segitiga ABC siku-siku, nah, tapi tidak diberitahu teman-teman ya, siku-sikunya di A atau di B atau di C. Kemudian diketahui sudut A dikurangi sudut B itu adalah 60 derajat. Kemudian sudut C-nya adalah alfa derajat. Ya, kita suruh nyari nilai alfanya. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya, karena di sini A-nya di mana, B-nya di mana, C-nya di mana. Jadi kita nggak bisa nentuin, nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kita nggak bisa nentuin sama sekali alfanya, karena A-nya nggak tahu, B-nya nggak tahu, C-nya nggak tahu di sebelah mana. Sehingga jawaban yang tepat adalah tidak dapat ditentukan pernyataan P sama Q. Baik, selanjutnya untuk nomor 9. Di situ diketahui, perhatikan barisan bilangan real ada 2, A sama 8 ya, dan titik-titik. Oke, apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah 16 itu adalah salah satu suku barisan. Nah, pertanyaan apakah ini kan jawabannya bisa iya, bisa tidak ya, tapi harus konsisten iya saja atau tidak saja gitu ya. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, kalau aritmatika berarti kan nambahnya sama semua ya. Berarti karena aritmatika, maka dipastikan A-nya ini kan antara 2 sama 8. Berarti dia 5 ya, ditambah dibagi 2.
berarti 2, 5, 8. Nah, apakah 16 ada di sini? Tinggal kita lihat aja. Ditambah 3 terus, berarti 14, 17. Oh, nggak ada. Berarti apakah 16 salah satu di sini? Bukan atau tidak? Berarti bisa jawab nggak? Bisa. Jawabannya apa? Tidak. Gitu ya. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Jadi barisan bilangan positif. Nah, kita tahu barisan bilangan positif kan nanti bisa jadi pasti ada 16 atau tidak ya. Jadi bisa jadi nanti itu di barisan ini itu bisa ada 16-nya atau tidak ada 16-nya. Berarti kan bisa jawab iya, bisa jawab tidak. Berarti pernyataan 2 nggak bisa jawab. Sehingga jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup, 2 tidak cukup. Maka jawabannya yang A. Oke, selanjutnya untuk nomor 20, ini soal yang terakhir ya. Di situ diketahui ada fx sama dengan x kuadrat min 3x. Kita suruh nyari nilai dari f bundaran f2 dibagi f bundaran f2 dikurangi f2. Nah, ini ya. Berarti kita nyari dulu f2 nih. F2 berarti 2-nya tinggal substitusi ke situ, berarti 4 kurangi 6 min 2. Oke ya. Kemudian kalau f bundaran F2 itu kan artinya sama kayak nyari f min 2, karena F2-nya ketemu min 2. Nah, f min 2 substitusi ke sini itu 4 min 3 kali min 2 itu adalah 6. Berarti 10 gitu ya. Kemudian f bundaran F2 ada 3 kali, berarti kan 2 kalinya jadi 10, berarti sama kayak nyari F10. F10 substitusi ke sini itu adalah 100 dikurangi 30, hasilnya adalah 70. Berarti tinggal kita substitusi ke pertanyaan ini, maka nilainya ini adalah 70 dibagi 10 dikurangi F2 itu min 2, sehingga 7 plus 2 adalah 9. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pembahasan terkait simulasi UTBK 2025 materi pengetahuan kuantitatif. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi, bye.